Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SEMM, selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati Bapak Wira Adibrata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Yang kami hormati Ibu Naili Amalia, SEMM, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Hartati, Asisten Laboratorium Pasar Modal 2021, yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada pagi hari ini. Mohon perhatian peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi. Jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah opening speech, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang ke-8 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara yang kedua, yaitu opening speech oleh Bapak Wira Adibrata. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Wira Adibrata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat pagi Mbak Artati, selamat pagi buat teman-teman semuanya, ada Ibu Naili. Selamat pagi, Bu Wira. Kemarin gimana? Selamat pagi Pak Wira. Ya, udah pusing belum dengan cat-cat yang beberapa hari lalu disampaikan? Ya, jangan pusing ya teman-teman, itu kan perjalanan itu kita melihat kayak kalau di pelajaran IPS itu belajar sejarah gitu, belajar sejarah apa yang sudah terjadi pada cat di pasar modal gitu ya. Jadi memang kalau untuk grafik itu baru ada setelah terjadi. Jadi kita kayak belajar sejarah di pasar modal melalui cat itu. Nah untuk hari ini ada support dan resisten. Ya coba ini saya sampaikan sedikit. Kalau kemarin kita sudah melihat ini ya, ada pergerakan indeks harga saham gabungan kita yang dari 10 tahun terakhir. Kemarin kita udah lihat ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu. Nah, kemudian itu dinamika dari pasar yang ada, kemudian kita dari melihat seperti itu, kenapa kok bisa naik turun, ternyata kan ada penawaran pembelian, ada jual beli di setiap harinya, dan ternyata yang paling sering untuk melakukan jual beli transaksi adalah investor domestik. Nah, kenapa kita kemudian penting untuk menerapkan teknika analisis, karena mungkin bisa jadi kecenderungan orang investor di Indonesia itu suka trading gitu, dan ketika trading tidak dibekali dengan tools yang baik, nanti akan lebih berpotensi untuk mendapatkan kerugian daripada tujuan awalnya, itu mendapat keuntungan. Nah untuk resisten dan support sendiri ini teman-teman, ada batasan level di mana resisten dan support ini menjadi semacam batasan gitu ya. Kalau di support itu adalah analisa di mana batasan suatu harga, di mana analisa teknikal mempercayai bahwa di level harga tersebut permintaan akan saham akan dibeli gitu. Nah, biasanya pemilihan support dilakukan dengan menarik garis horizontal pada harga
pada titik harga saham yang paling rendah, lalu harga kembali naik. Jadi ibaratnya kalau di support itu teman-teman ini ada lantai atas, kemudian ada lantai bawah gitu ya. Ada lantai atas. Ini ibaratnya kita berada di lantai 2 gitu. Di bawah masih ada lantai, di atas juga masih ada lantai. Nah, supportnya itu adalah yang kita injak ini posisi. Ya. Support itu yang kita injak, sedangkan untuk resisten itu yang ada di atap kita. Jadi posisinya ada di antara kita gitu ya. Di bawah itu adalah support, kemudian resisten itu yang di atas. Nah, kita bisa melihat support atau resisten itu di pasar modal itu bisa terbentuk baru. Jadi ibaratnya kita punya bola bekel nih, teman-teman, kita lempar bola bekelnya dengan sangat kencang, dia akan mantul di dua itu, dung 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 dia mantul di lantai sama di langit-langit gitu. Ketika mantul itu powernya lebih kuat yang mana? Lebih kuat untuk jatuh ke bawah, untuk nembus ke lantai ke bawah, mau jebol ke lantai 1, atau dia akan nembus ke arah resisten gitu, tembus ke langit-langit yang baru dengan kekuatan bola. Untuk mengukur potensi bola bekel ini nantinya mau naik atau mau turun, itu biasanya teknikalis melihat dari sisi volume transaksinya. Nah, ini dia. Ini kalau misalnya kita lihat, ya, ini ada paling bawah ada support, di atas ada resisten. Nah, support ini teman-teman, support ini nanti bisa jadi resisten baru ketika ya misalnya gini, ini resisten, ini support ya teman-teman ya. Ketika nanti bola bekel itu tembus ke bawah, ya, support tadi itu berubah menjadi resisten. Kemudian supportnya akan berubah menjadi lantai di bawah lagi gitu. Jadi kita bisa lihat pergerakan saham. Ini contohnya Unilever. Ini sudah cukup lama ya teman-teman. Posisinya kalau kita lihat ini supportnya ada di 3.750, kemudian resistennya ada di 4.050. Nah, ketika nanti bola bekel itu naik, harganya naik di atas 4.050, resisten itu berubah menjadi support. Gitu. Support lagi. Ada bentuk resisten baru. Ya, ketika bola bekel ini tembus lagi ke resisten, itu akan menjadi support lagi. Jadi posisinya itu akan dinamis sekali ya. Jadi support sama resisten itu bisa berganti setiap hari mungkin, atau mungkin sekitar 5 hari itu akan kelihatan posisinya ininya, support dan resistennya. Nah, untuk melihat bahwa ini bola bekel ini mau naik atau mau turun ya, itu biasa teman-teman teknikal itu melihat dari sisi volume perdagangan. Apa itu volume perdagangan? Volume perdagangan itu jadi seberapa banyak orang mau membeli dan seberapa banyak orang mau menjual. Kalau kita lihat harga Unilever 5.950, ada orang yang mau menjual di harga 6.000, bawahnya lagi 6.100, 6.200, dan itu banyak sekali orang yang mau menjual saham tersebut, gitu ya. Kemudian yang mau beli sebelah kiri, nawarnya di harga 5.500, nawar lagi 5.400, nawar lagi 5.200. Tapi ternyata yang nawar ini volumenya, jumlahnya itu semakin banyak, lebih banyak gitu. Nah, itu potensinya harga saham tersebut, bola bekelnya itu akan mantul ke bawah. Seperti itu. Meskipun tidak serta-merta kemudian volume menjadi kunci, tapi itu bisa menjadi konfirmasi kita, menjadi tambahan bekal kita untuk bisa masuk dalam sebuah pasar gitu ya, untuk menentukan support dan resisten yang berada pada hari itu. Jadi ini meskipun kelihatannya itu grafik-grafik atau kelihatannya kayak
ini apa namanya garis-garis yang membingungkan, sebenarnya ini teman-teman mudah memahami dengan bola bekel tadi ya. Bola bekel bisa dilempar, kemudian dia akan mantul-mantul gitu, atas bawah, atas bawah, atas bawah, seperti itu. Nah, tergantung nanti powernya, dia akan nembus ke atas atau terjun ke bawah lagi. Nah, mungkin itu gambaran singkat agar teman-teman tidak terlalu pusing ya melihat chart. Nah, kita kasih bola bekel. Kalau bola bekel teman-teman cowok yang nggak tahu nih bola bekel itu apa gitu ya, kita bisa pakai bola basket deh, bola basket yang mantul-mantul gitu ya. Nah, itu bisa diilustrasikan sebagai sahamnya. Bola basket itu sebagai saham, kemudian digerakkan oleh para investor, jual maupun pembeli. Nah, sehingga terbentuklah support dan resisten dengan adanya penawaran permintaan di pasar tadi. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan teman-teman, jangan terlalu pusing, jangan terlalu serius untuk melihat garis, kemudian kita pusing dengan garis, pusing dengan grafik gitu ya. Coba bayangkan bola bekel, basket, ya enjoy gitu. Saya saya sedikit ini ya Bu Naili. Kemarin saya itu buka YouTube teman-teman. Buka YouTube itu ada, mungkin nanti teman-teman bisa searching nanti setelah acara ini. Itu ada, pada ngikutin American Got Talent nggak? Nanti teman-teman cari deh. Iya, Pak. American Got Talent namanya Jen. Ya. Jen, kemudian dia itu mengganti namanya menjadi Nightbird, menjadi burung malam gitu ya. Nah, dalam quote-nya, saya mengambil quote-nya dia itu bilang begini, jangan mencapai, kita tidak harus mencapai tujuan akhir untuk bahagia, gitu. Tapi di dalam perjalanan untuk mencapai tujuan akhir pun kita juga harus bahagia. Artinya kita dalam berproses tuh kita tuh juga harus enjoy. Jangan kemudian teman-teman belajar terus pusing gini ya, mengharapkan puncak nanti setelah ini dapat nilai A gitu, tapi terlalu ngoyo gitu. Enjoy saja. Jadi sepertinya tadi terputus ya. Iya, Pak, terputus, Pak. Oh iya. Iya, Pak Wira. Tadi sampai yang ilustrasi tadi udah belum ya? Yang menikmati proses. Sampai quotes, Pak. Iya, sampai quote-nya. Sampai quote ya. Nah, quote-nya itu adalah dia bilang begini, kita tidak harus mencapai titik pencapaian kita tidak harus mencapai target kita untuk bahagia, tapi dalam berproses untuk mencapai target itu pun kita juga harus bahagia gitu, harus happy, harus enjoy gitu. Jadi teman-teman melihat grafik, melihat chart, melihat itu jangan kemudian jadikan stres. Ini adalah proses yang kalian akan nikmati di akhir semester nanti. Ya, nikmati prosesnya, enjoy saja. Ibaratkan kalian main bekel atau main basket untuk bisa melihat support dan resist itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Bu Naili. Saya kembalikan ke MC Mbak Hartati. Silahkan. Terima kasih, Pak Wira. Terima kasih kepada Bapak Wira atas waktunya. Dan berhubung mungkin setelah ini Bapak Wira ada agenda ya, dipersilahkan untuk apabila ingin meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wira. Terima kasih banyak. Pamit Bu Naili. Iya, sama-sama Bapak Oke, Wira. monggo Pak. Terima kasih Pak Wira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Naili Amalia, SEMM. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Naili Amalia, SEMM, waktu dan tempat saya persilahkan.
Kepada Ibu Naili, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Sorry ya, ini tadi sinyal saya apa dari teman-teman saya kurang paham. Iya, nggak Ya. apa-apa, Bu Naili. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ini ada sekitaran 160 peserta ya. Dari kelas ini semester berapa ya, Mbak? Semester 3 ya? Iya, betul, semester 3, Bu. Saya pengen menanggapi tadi quotes yang diberikan oleh Pak Wira tadi ya. Jangan kita tujuannya itu harus sampai puncak, tidak, tapi kita tuh harus menikmati yang namanya sebuah proses, termasuk di dalam kita belajar mengenai apapun itu ya, karena kita di dunia ini dituntut harus serba bisa, harus bisa ini, bisa ono, bisa itu gitu ya, semua harus bisa, dan itu juga harus dipelajari secara terus menerus gitu ya, karena kita tidak akan tahu dari jalur mana kita akan sukses, dari jalur mana kita akan mendapatkan rezeki, dari jalan mana kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan gitu. Sehingga semua itu dituntut untuk serba bisa. Nah, termasuk kita dalam belajar, salah satunya di saham ini gitu ya, berproses. Jadi jangan harap teman-teman, aku tuh udah belajar kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, ya tuntutannya harus belajar. Kalau kita lihat dari beberapa trader ternama ya, ya nggak usah banyak-banyak lah di lingkungan kita gitu ya. Itu beliau itu jangan harap mencapai kesuksesannya sekarang itu karena prosesnya yang panjang, karena beliau menikmati prosesnya, satu pelajaran demi satu pelajaran itu dinikmati, diperhatikan, karena setiap tindakan, setiap perilaku yang kita perbuat itu pasti akan ada pembelajaran yang berarti gitu bagi kita semua. Jadi termasuk salah satunya saham. Kok saya baru beli saham udah turun-turun aja sih harganya gitu ya. Jadi jangan langsung apa ya namanya, dari sisi psikologi langsung drop down gitu ya, nggak mau rugi terus gitu. Nah, itu harus diperbarui, apa sih yang salah dari kegiatan kita, apa sih yang salah dari kita beli, proses kita beli itu apa yang salah gitu. Nah, itu yang poin yang penting di situ adalah prosesnya sebenarnya. Oke, tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Pak Wira mengenai materi pada pagi hari ini, yaitu support dan resisten ya, dimana kita harus tahu apa itu support, apa itu resisten di dalam grafik gitu ya, karena kita kemarin sudah belajar grafik uptrend, downtrend, bearish, bullish, sideways, itu yang seperti apa sudah kita pelajari kemarin. Oke, saya akan share dulu materinya mengenai support dan resisten. Sebentar ya, saya mau cas dulu laptop. Oke, sudah kelihatan ya ini ya? Sudah, Bu. Oke. Kita belajar mengenai support dan resisten ya. Sebenarnya apa sih support, apa sih resisten gitu ya? Tadi sudah digambarkan oleh Pak Wira, mengatakan bahwa support dan resisten itu ibarat kita main bola bekel atau kita main yang namanya basket gitu ya.
ibarat kita main bola bekel sama basket itu, di mana support adalah titik pantulan bawahnya, kalau resisten adalah pantulan dia mencapai titik atasnya gitu. Kalau kita melempar bola bekel dari atas ini ya, karena kan mencapai titik bawah. Nah itu di bawahnya itu dinamakan support. Nah nanti kan akan mantul ke atas. Nah pantulan dari titik di atas pun itu maksimal itu yang dinamakan support, resisten ya. Resisten dari support itu yang di bawah, resisten itu yang di atas. Itu secara simpelnya. Secara simpelnya begitu. Jadi bisa dikatakan support adalah area tingkat, area harga tertentu yang dijadikan atau diyakini sebagai titik bawah, landasan bawah. Nah, ketika kita sudah membuat yang namanya garis landasan bawah harga pada area harga tertentu gitu, tetapi kok ternyata justru grafiknya melebihi dari garis yang sudah kita tentukan. Nah, itu yang dinamakan dengan breakdown gitu ya. Jadi breakdown adalah sesuatu yang menembus dari titik area support ya. Titik area support itu dinamakan breakdown. Setelah terjadinya breakdown, maka akan membentuk yang namanya resisten baru. Supportnya tadi itu akan menjadi lanjutannya akan menjadi resisten, yang bawahnya akan kita membuat yang namanya area support baru seperti itu. Nah nanti ini kan sekedar teorinya, nanti secara umumnya kita akan praktek gitu biar teman-teman lebih paham. Nah kalau ini sudah kita belajar support ya, support area bawah. Nah kalau resisten adalah area atasnya gitu ya, titik pantulan mencapai atasnya gitu. Nah ini juga kita menentukan pada harga area tertentu gitu ya, area tertentu tergantung pada grafiknya gitu ya, yang kita yakini sebagai area resisten gitu. Nah tapi ketika grafik itu sudah mencapai area resisten, ternyata dia tembus area resisten itu, tembus dari area resisten, garis resisten itu, maka itu yang dinamakan dengan breakout ya. Breakout. Jadi breakout adalah grafik yang tembus dari area resistennya ya. Garis yang tembus dari area resisten. Nah, ketika tembus dari area resisten, maka akan membentuk yang namanya support baru. Itu sebagai landasan. Di perpaduannya itu sebagai landasannya support baru, maka kita juga akan menambah yang namanya area resisten yang baru gitu, karena telah terjadinya yang namanya breakout. Nah, pada breakout ini biasanya dimanfaatkan oleh para trader untuk buy atau untuk entry, untuk beli ya. Karena diyakini kalau sudah keluar dari area resisten atau terjadi breakout itu biasanya akan meningkat gitu ya, grafiknya sudah akan meningkat. Nah, jadi ini yang saya katakan ya, bagaimana menembus area support dan area resisten gitu ya, membentuk titik-titik baru. Dan itu semua dipengaruhi oleh yang namanya supply and demand ya, perubahan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa harga suatu saham itu sangat dipengaruhi yang namanya supply and demand. Nah, bagaimana cara mencari support dan resisten gitu ya? Ada beberapa kita untuk mencari support dan resisten. Yang pertama, yang paling sederhana adalah horizontal line. Kita membentuk yang namanya garis horizontal, ya, garis miring gitu ya, horizontal. Terus kita menentukan dari trend line-nya, gitu ya. Trend line itu apa yang sudah saya katakan kemarin? Trennya up atau down atau sideways ya. Jadi kalau kita baca seperti itu kita tahu. Dan biasanya juga pada round number itu maksudnya apa? Sekitaran garis angka-angka harganya yang genap-genap seperti itu. Terus bisa juga dari moving average, Fibonacci, sama chart pattern objektif. Nah, kalau horizontal line itu ya udah kita membentuk dari harga yang paling tinggi
harga yang paling tinggi itu ketika grafik menyentuh dalam harga yang paling tinggi, kita tarik garis ini, tarik garis horizontal itu sebagai resisten. Terus kita lihat harga yang paling rendah, gitu ya, menyentuh harga yang paling rendah. Nah, ketika menyentuh harga paling rendah itu kita jadikan sebagai garis supportnya, seperti itu, sehingga akan membentuk udah terbentuk tuh yang namanya support sama resisten. Mungkin teman-teman akan bingung bagaimana. Nah, gambarannya seperti ini. Ketika kita sudah menyentuh yang namanya garis terendah, ya. Ini harga grafik ini kan menyentuh garis-garis terendah, ya. Ini terendah. Nah, dari terendah ini kita buat namanya garis apa namanya? Garis support. Jadi garis ini tuh ya kita sendiri yang buat, gitu. Bukan dari sananya, tapi kita sendiri yang buat, gitu. Terus kita tahu grafik yang tertinggi kan di mana? Oh, tertingginya ada di sini, gitu ya. Kita tarik saja, set, gitu ya. Tarik garis secara horizontal. Nah, ini yang dinamakan resisten, seperti itu. Seperti ini juga bisa, ya. Ini yang atas resisten, yang bawah support. Nah, bagaimana kalau kita trendline untuk saham yang sedang, ya, untuk saham yang sedang dalam posisi uptrend, maka penarikan garisnya dari titik higher, maksudnya bagaimana? Dari titik yang tertinggi dan tertingginya lagi untuk membentuk garis yang namanya resisten. Dan untuk garis yang support itu bagaimana? Dari titik harga terendah ke lebih rendah lagi, ya. Terendah ke lebih terendah lagi. Ya, itu untuk posisi uptrend, ya. Untuk posisi uptrend kan diagonal ke atas, gitu ya. Diagonal ke atas dari yang rendah ke yang lebih rendah, higher low, ya, untuk garis. Tapi kalau untuk saham downtrend bagaimana untuk membuat garis resistennya? Itu didapat dari titik high ke lower high. Maksudnya dari titik tertinggi, harga tertinggi ke tertinggi yang rendah. Itu untuk resisten. Nah, untuk supportnya bagaimana? Kalau downtrend itu kan horizontal ke bawah, ya. Horizontal ke bawah. Berarti low, ya, dari titik terendah ke titik lower. Lower itu yang rendah dan lebih rendah lagi itu. Untuk supportnya. Nah, ini mungkin bingung ini bagaimana sih, ya? Higher, lower itu bagaimana? Nah, seperti ini kita contoh. Kita kan tahu kemarin sudah secara kita lihat grafik, ya, apa yang sudah kita pelajari kemarin, secara kita kasat mata lihat grafik aja kita harus tahu, ya. Oh, ini uptrend, oh ini downtrend, ya. Uptrend sama downtrend. Nah, tadi sudah saya katakan kalau yang ini uptrend, ya, bentuk dari triangle uptrend, ya. Dari titik tertinggi, ya, tertinggi ke yang lebih tinggi lagi. Itu kita bentuk yang namanya garis resisten. Nah, untuk yang supportnya titik terendah ke terendah yang lebih tinggi. Terendah yang lebih tinggi, ya, itu untuk garis supportnya. Jadi garis supportnya ya seperti miring, gitu ya, miring. Nah, ini yang uptrend. Yang downtrend bagaimana? Dari titik harga tertinggi untuk garis resisten, ya, tertinggi ke tertinggi yang rendah. Terus untuk supportnya juga dari yang terendah dari yang tinggi ke lebih rendah, lower. Nah, ini yang pengen saya katakan. Ketika seperti ini, ya, ini kan kita bentuk seperti support, ya. Kita bentuk resisten, gambar garis ini, ya. Ternyata di sini sudah saya katakan tadi, ketika grafiknya tembus garis resisten, itu terjadi yang namanya breakout. Nah, di sini terjadi breakout, maka garis setelahnya itu sudah tidak berlaku dengan dinamakan resisten, sudah tidak berlaku karena dia sudah menjadi lantainya.
lantainya. Jadi setelah ini dari sini ini sudah di sini namanya support, bukan lagi bukan lagi namanya resisten karena sudah terjadinya breakout. Ya. Sini breakout. Nah, di sini sudah namanya support. Nah, resistennya di mana? Resistennya kita tarik garis saja di sini. Baru kita membuat resisten yang baru. Resisten gitu ya. Resisten yang baru. Nah, kalau downtrend juga seperti itu. Downtrend kan tercipta dari gini ya. Nah, ternyata di sini sudah terjadi yang namanya apa? Namanya breakout. Terjadi breakout di sini. Ya, karena dia tembus dari resisten. Kalau tembus dari resisten namanya breakout. Kalau tembus dari yang namanya ini juga kita bikin trennya dua ya. Di sini ada resisten, di sini ada support ya. Coba di sini juga terjadi yang namanya breakout gitu ya. Nah, ada yang ketiga, bagaimana kita cari apa namanya support resisten itu pakai run number, itu pergerakan harga saham pada area, pada harga saham tertentu ya. Itu biasanya pada perbulatan dan belum tentu. Biasanya ada beberapa yang seperti itu, walaupun ada yang tidak. Tuh. Contoh ini pada kita bikin resisten di 600, harga 600 ya. Supportnya di mana? Supportnya di sini. Untuk area ini supportnya di sini. Supportnya di sini. Ini untuk sini. Nah, awalnya ini supportnya di sini. Nah, ternyata di sini udah terjadi yang namanya breakout juga di sini. Bisa. Nah, jadi apakah ada ketentuan pasti itu? Oh, tidak ada. Jadi untuk yang namanya pembentukan apa namanya support dan resisten ya sesuai dengan imajinatif kita melihat grafik gitu ya, imajinatif dan kita melihat sebuah grafik. Nah, terus kita bisa cari support resisten dari mana? Moving average ya. Moving average pendekatan yang paling sering digunakan adalah simple moving average. Walaupun dalam moving average itu ada banyak banget gitu ya. Tapi yang paling sering digunakan adalah simple moving average. Lalu di dalam simple moving average itu yang digunakan itu ada yang namanya periode. Periode 5, periode 10, periode 20, periode 60, 200. Nah, periode itu maksudnya apa? Dalam sisi 5 itu mingguan. Jadi dalam satu minggu itu kan pasar hanya dibuka 5 hari kerja. Kalau 10 itu berarti 2 mingguan, setengah dari bulan ya. Kalau 20 itu 1 bulan. Nah, moving average adalah rata-rata harga. Ya, pergerakan rata-rata harga. Nah, contoh. Nih, ketika garis moving average berada di bawah chart, bisa dikatakan chart itu uptrend ya. Tapi kalau garis moving average berada di bawah berada di atas chart itu menandakan downtrend ya. Downtrend. Nah, ini maksudnya bagaimana? Warna dari garis ini yang dinamakan garis moving average ini ada namanya warnanya orange, warna ungu, biru, hijau gitu ya. Nah, itu juga ada maksudnya, maknanya. Kan saya katakan ada periodenya. Nah, periodenya dilihat dari sini. Jadi MA5, 5, garis 5 ini warnanya apa? Warnanya oranye. Oh, kalau warnanya oranye berarti yang ini. Ini adalah MA5. Ini warnanya ungu. Oh, ungu berarti yang ini. Oh, garis ini tuh moving average periode 10 ya.
Terus warna biru, oh birunya yang ini. Tuh, itu garis moving average periode 20, 60 pada warna hijau. Jadi warna ini tuh menandakan dari masa periode moving average itu. Jadi ada artinya, ada maknanya. Setiap pergerakan, setiap indikator itu pasti ada yang namanya makna. Nah, itu juga ini ya yang saya katakan, kalau garis moving average yang berada di atas chart itu menandakan apa namanya terjadinya downtrend. Nah, Fibonacci ya, kalau Fibonacci itu kan perhitungan ya, tapi terkadang ada beberapa perusahaan atau ada beberapa apa namanya dari sekuritas yang memfasilitasi ini gitu ya. Jadi kita tinggal klik indikator Fibonacci gitu ya. Fibonacci apa namanya untuk kita melihat gitu. Nah, ini kadang-kadang digunakan tapi jarang ya, jarang digunakan. Karena lebih simple moving average sih sebenarnya ya. Nah, ini contoh support sama resisten gitu ya. Ketika kita lihat grafik ini ya, kita bisa membentuk yang namanya support di sini, di area ini. Kita area resistennya di sini. Ternyata di sini terjadi yang namanya breakout. Sini kita terjadi namanya breakout. Maka bentuk lagi yang namanya ini dijadikan sebagai resisten ya. Ini dijadikan sebagai resisten atasnya. Jadi kita membentuk yang namanya support baru ya, support baru area ini. Nah, ternyata kok breakdown lagi, sorry ya, ini tadi breakdown bukan breakout. Breakdown itu yang nembus support, breakout itu yang nembus resisten ya. Ini terjadi breakdown ya. Maka di sini juga garis ini sudah tidak berlaku yang namanya support, tapi sebagai apa? Sebagai resisten. Nah, mungkin kita bisa apa namanya? Bisa bikin baru di sini. Ini kita namakan support. Ini breakdown lagi. Ini juga sudah tidak berlaku yang namanya resisten, tapi sudah menjadi support seperti itu. Nanti saya akan mencontohkan. Oke, saya mau masuk ke chart Nexus ya. Oke. Kita mungkin ada apa namanya request kita mau belajar support resisten perusahaan apa? Mbak Hartati pengen perusahaan apa biar saya ini. Perusahaan terserah Junaili aja lah. Apa mungkin satu biar saya ini, saya juga bingung apa ya? Enaknya apa ya? Ya. Yang udah terkenal apa? itu Bu. Yang produk sabun. Unilever. Iya, Unilever. Oke. Ini sudah lihat ya? Sudah kelihatan ya? Masih loading. Oh, masih loading. Iya. Belum tampak juga. Belum Bu, masih muter. Kayaknya jaringan saya tuh susah.
Jadi kalau sudah kelihatan bintang ya. Baik, Bu. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Saya bentuk garis ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nggak. Saya takut kalau salah ini. Garis hijau. Belum terlihat. Takutnya saya salah buka. Ini udah terlihat belum? Garisnya belum terlihat, Bu. Minta satu aja. Sudah, sekarang sudah terlihat. Sudah ya? Bentar. Sudah. Ini tadi saya share yang mana? Saya buka dua ternyata. Tutup salah satu. Oh, berarti tadi. Udah kelihatan ya share screen saya? Masih loading, Bu. Oh, iya. Bentar. Sudah terlihat, Bu. Sudah ya. Sudah. Oke, kita pengen lihat yang namanya menganalisis dari Unilever gitu ya. Kita lihat tadi sudah ada garis moving average. Kita sudah mengenal yang namanya garis moving average ya. Ya, garis-garis ini namanya moving average gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ada moving average 20, 50 sama 100 gitu ya. 20-nya yang warna merah, 50-nya warna biru, 100-nya warna hijau. Nah, saya sudah katakan kalau garis moving average itu berada di atas chart ya, itu menandakan dia terjadinya downtrend. Ya. Tapi kalau garis moving average-nya di bawah chart itu menandakan yang namanya dia uptrend ya, uptrend. Jadi uptrend. Nah, kita kan pengen tahu yang namanya kita belajar support resisten. Kita satu sisi dulu ya. Coba kita pengen garis dari sini ya. Ini sudah terjadi breakout, kita bikin baru. Anggap aja ini lurus. Sorry di sini ini terunjuk. Draw line. Nah, kalau pakai ini bisa lurus. Nah, nggak kelihatan ya? Susah ya? Gimana ya? Sini aja lah. Ini ya. Nah, kita anggap ini garis support.
Ini saya bentuk garis support ya, di sini support. Terus resistennya di mana? Resistennya di sini, karena yang paling tinggi di sini ya. Ini di sini. Nah, ternyata pada garis ini dia terjadi yang namanya breakout. Breakdown. Breakdownnya di mana? Di sekitar ini. Ya, dari sini kan ini nyambung sampai sini ya. Nah, di sini sudah terjadi breakdown. Ya, breakdown. Berarti di sini sudah tidak terjadi yang namanya area support lagi. Ya, sudah tidak berlaku area support. Supportnya kan kalau diterusin kan di sini. Supportnya. Sudah tidak berlaku karena dia sudah menembus yang namanya support. Ini support. Support. Ya, support. Terus berarti membentuk garis yang baru supportnya. Di mana garis support yang baru? Garis support yang baru setelah terjadinya breakdown ini tadi, ya kita tarik garis saja yang menyentuh garis bawah-bawah lah ya, menyentuh garis bawah-bawah sampai sini. Oh, ini adalah area support. Lalu resistennya mana? Karena terjadi breakout-nya di sini, resistennya sini. Ya, resistennya sini. Nah, ini ya. Ini support, ini yang biru ini resisten. Nah, ternyata di area sini itu terjadi yang namanya apa? Breakout. Ya. Di area sini terjadi yang namanya breakout. Maka ini sudah tidak berlaku di sini resistennya, ya. Dia sudah membentuk ke sini. Nah, ini supportnya, ini resistennya di sini. Nah, ini sudah beda. Jadi, bagaimana cara kita menentukan titik support resisten ya? Bebas secara imajinatif kita, ya. Kita berimajinatif bagaimana menghadapi sebuah grafik ini. Ya, ternyata benar di area sini itu baru terjadi beberapa bulan kemarin ya. Bulan kemarin ya, Oktober ada yang namanya titik balik reversal dari Unilever seperti itu. Unilever. Oke, mungkin saya tambah satu lagi. Satu ini apa namanya? Satu perusahaan lagi. Oke, mungkin selain Unilever apa Mbak? Ini ada yang request Indofood Bu katanya. Oh, Indofood mau ICBP apa INDF? ICBP nggak apa-apa Bu. Indo. Sama sih satu sektor ya. CPP ya. Yang nggak mau yang lain sektor nih. Oke. Jadi hampir dari sektor apa namanya consumer good itu ya di tahun-tahun 2020 itu mengalami downtrend semua. Ya. Oke, yang pertama saya pengen gambar dari mana ya? Dari sini mungkin kali ya. Dari sini ya. Ini kan kelihatan breakout banget ya. Kelihatan breakout banget. Nah. Yang kelihatan breakout banget. Nah, saya pengen tarik garis. Ini saya bikin yang namanya support. Panjangin aja dah ya. Support. Nah, resistennya mana? Resistennya di sini. Ya, resistennya sini. Ini support. Ini resisten. Terus di area sini kok ya tembus di area support, maka ini sudah tidak berlaku yang namanya support. Ini sudah menjadi yang namanya resisten.
Karena terjadi apa? Terjadi breakdown. Lalu area supportnya mana? Ya, area supportnya mana lagi? Kita bisa kok bikin garis ini. Ya, area supportnya mana? Sampai titik bawah sini. Supportnya. Kalau ini dijadikan resisten. Tapi kalau dalam jangka pendek ya, ini ya ngomong jangka pendek itu bisa kita bikin area supportnya di sini, kita bikin area resistennya di sini. Untuk jangka pendeknya, ya, ini yang bawah supportnya, sini resistennya. Oh, ini terjadi breakout lagi. Ini tuh terjadi breakout lagi, maka ini sudah tidak terpakai menjadi resisten, tapi sudah jadi support, ya. Maka ada support lagi di area sini, resisten lagi di area sini, ya, di area mengalami downtrend. Ini breakout lagi, ini sudah berlaku, bisa saja kita tarik dari sini. Ini area support, sini resistennya. Ini kan bisa resistennya nyambung sini. Nah, itu. Jadi kita tergantung, kita pengennya analisanya dalam jangka berapa bulan, gitu ya. Pengen jangka berapa bulan. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman buat belajar support resisten, ya. Bagaimana kita berimajinatif untuk menentukan area support dan resistennya. Ini penting nggak sih Bu? Penting banget gitu ya. Karena apa? Kalau sudah mencapai keluar dari jalur support itu bisa dikatakan dia akan bisa lebih dalam, gitu ya, lebih dalam. Tapi kalau sudah breakout menembus resisten itu bisa naik ke atas tinggi. Itu yang menjadi patokan buat para trader investor untuk melakukan kebijakan baik buy ataupun sell. Oke, itu Mbak Hartati. Baik, terima kasih kepada Bu Naili atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya di pagi hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, _name, _kelas, dan juga pertanyaannya. Atau mungkin bisa langsung on mic-nya ya teman-teman. Jika yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo.
Ya, kalau dilihat dari apa namanya 2 hari terakhir ini ya, IHSG itu melemah gitu ya. Nah, hati-hati ini IHSG juga rawan ya. Coba kita ini garis di sini. Aduh. Kalau saya gambar ini tuh nggak bisa lurus. Sini aja. Nah, ini ya, kita lihat. Jadi ini garis resistennya dari IHSG ya. Hati-hati ini, IHSG masih kalau lebih dikitnya lagi ya, lebih jangka pendeknya lagi itu tergantung hari ini nanti dia bisa tembus ke support apa ke resisten. Dia tembus ke support atau masih bertahan pada area supportnya seperti itu. Nah, untuk IHSG ya. Ini untuk IHSG aja sih. Nah, area resistennya mana? Area resistennya di sini. Nah, tapi kalau kita lihat dari moving average gitu ya, dari pergerakan moving average di sini ya, IHSG masih akan terjadi peningkatan dalam jangka panjang gitu ya, jangka panjang. Mungkin sampai kapan ya? Perkiraan saya sih sampai akhir tahun ya, bertahan sampai awal tahun ya. Biasanya emang kalau akhir tahun November Desember itu IHSG terjadi peningkatan yang drastis itu sih. Nah, tapi kalau ya tenang-tenang saja ya, walaupun artian tetap kita pantau gitu ya. Nah, tapi kita pantau apa? Karena di sini kalau IHSG-nya merah itu kan biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman untuk buy, untuk beli ya. Jika nanti IHSG-nya tinggi kan porto kita pasti hijau-hijau ya, hijau-hijau. Nah, jadi ini kita tetap pantau ya IHSG-nya secara berkala ya. Ya mudah-mudahan masih bisa mendongkrak ke atas ini. Masih bisa ini. Tapi kalau kita lihat dari moving average-nya masih dalam area uptrend gitu. Walaupun satu sisi dari jangka pendeknya itu terjadi reversal dikit, koreksi dikit. Nah, itu wajar sih karena sudah dari Oktober itu selalu naik gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ini? Mungkin udah jelas, Bu. Tidak ada pertanyaan. Antara jelas sama bingung ya? Iya, itu ada keduanya. Mungkin teman-teman yang kurang jelas itu bisa langsung aja di chat Zoom ya. Atau mungkin bisa open mic sekarang. Mumpung ada Bu Naili ini. Ya kalau bingung wajar sih, kalau pertama kali pasti bingung. Gak mungkin kalau dia nggak bingung berarti pinter banget. Pinter. Bar tadi semester berapa? Semester 5, Bu. Oh, semester 5. Berarti iya. Semester kemarin belum ketemu saya. Belum. Semester 5 nggak ada pasar modal ya? Semester 6 kayaknya. Adanya digital marketing, Bu. Semester 5. Semester 6 nanti ada pasar modal kayaknya. Oke, mungkin kalau nggak ada teman-teman nggak ada yang tanya, Mbak Hartati mungkin maunya apa? Buat mancing teman-teman nih.
Ya wajar banget ya kalau mungkin 2 hari ini ya, 2-3 hari ini tuh porto kita rada turun-turun gitu ya, nggak apa-apa. Karena ya efek dari IHSG gitu ya, efek dari IHSG. Tapi kalau saya rasa kalau pengen taking profit di akhir tahun itu bisa menjanjikan gitu ya. Itu sudah saya buktikan di tahun kemarin, di Desember 2020 berarti ya. Yang 2020 tuh wah banyak yang lumayan lah ya, lumayan buat kita. Jadi ini kalau ada harga yang murah, harga yang oke, bisa dimanfaatkan buat beli, ngomong IHSG-nya sedang turun. Jadi kalau konsepnya ya beli itu ya ketika IHSG turun, jual ketika IHSG naik. Gitu. Bu, ingin bertanya dong, Bu. Oke, boleh. Fake breakout itu gimana ya, Bu? Dan cara mengantisipasinya itu seperti apa? Fake breakout. Oh, breakout ya. Ya. Breakout itu kan ketika tembus dari area resisten gitu ya. Itu jadi benar. Breakout itu kan ketika terjadi setelah tembus dari resisten. Yang di area breakout itu biasanya dimanfaatkan oleh para trader untuk melakukan yang namanya buy atau entry ya. Nah, tapi kita lihat dulu ya breakout-nya seperti apa. Contoh. Apa ya? Pengen Nah, saya pengen ini ke Wika. Ke Wika ya. Coba kita jangka pendek aja ya. Ini kan kita anggap saja resisten. Yang di sini supportnya. Ini kan dia terjadi breakout. Nah, kita lihat pada volume perdagangan ini ya. Volume perdagangan ini tuh meningkat drastis atau tidak. Nah, kita lihat pertama. Yang kedua, pertama itu ya, volumenya. Volumenya ternyata peningkatannya drastis kan, volumenya di sini nih ya, untuk area ini. Nah, terus yang kedua, area moving average. Moving average-nya itu berada di bawah apa di atasnya atau justru di tengah-tengah gitu. Kalau di tengah-tengah saya katakan masih 50-50. Dia tidak bisa mendongkrak ke atas banget gitu ya. Tapi kalau sudah dikatakan ini kan di bawah, terjadinya moving average-nya di bawah. Oh, berarti dia terjadinya reversal beneran nih, uptrend gitu ya. Jadinya uptrend di sini. Jadinya uptrend. Oke, kalau begitu dalam hari ini gitu ya terjadi breakout, berani buy ya, berani buy. Kenapa? Yang pertama tadi volume perdagangannya sudah jelas, naiknya tinggi. Kalau volume perdagangan tinggi lalu harga sahamnya meningkat drastis, itu bisa dikatakan akan terjadinya sinyal lebih kuat untuk lebih tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari kita lihat indikator moving average-nya ya. Moving average-nya ternyata moving average-nya masih di bawah chart-nya nih. Berarti ada indikator bahwa terjadinya uptrend ya, uptrend. Berarti masih bisa tinggi lagi. Terbukti di sini ya masih tinggi. Itu Mbak Hartati. Baik, Bu, kalau gitu. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Dan mungkin bisa analisis perusahaan yang lain gitu, bisa nggak, Bu? Oh, bisa. Boleh. Minta apa? Request aja. Kalau bank gitu bisa nggak? Boleh. Bank apa? Bank BRI mungkin. BRI. Oke, kita lihat BRI. Bank R. Itu kadang lupa BRI bank apa ya?
Bank Rakyat Indonesia. Oke, Bank BRI. Ada isu apa sih yang menarik pada Bank BRI gitu ya? Yang menarik apa pada Bank BRI? Yang menarik adalah di bulan kemarin ya teman-teman. Di bulan kemarin itu dia melakukan yang namanya right issue. Right issue apa? Right issue-nya? Right issue atau itu aksi korporasi atau aksi perusahaan dia untuk melakukan sebuah tindakan apa yang dijalankan oleh Bank BRI, yaitu dengan adanya penawaran gitu ya, right issue, penawaran di harga 3.400 mana? 3.000 sebentar, saya lupa right issue-nya itu 3.000 berapa ya? 3.300 kayaknya, kalau nggak salah. Saya lupa 3.200 ya, sekitaran segitu. Jadi para pemegang saham BRI itu dikasih opsi mau beli nggak, karena ada aksi untuk penambahan saham gitu ya, penambahan jumlah lembar saham di Bank BRI untuk penambahan modal gitu ya, penambahan modal untuk Bank BRI untuk kerjasama dengan melakukan pembiayaan dengan Pegadaian dan PNM gitu ya. Jadi Pegadaian sama PNM sekarang dananya itu ya dari Bank BRI gitu ya, untuk biayanya operasionalnya Pegadaian dan sama PNM. Nah, right issue-nya ternyata sukses gitu ya. Dia menarik, bisa menambah uang, menambah modal gitu ya, menambah modal dari investasi itu 6 triliun apa gitu. Itu tersukses se-Asia dia, tersukses se-Asia. Nah, ini yang sangat menarik ya, menarik bagi teman-teman. Jadi setelah adanya isu baru isu dulu ya, saya katakan baru isu, dia isu right issue itu ya, belum terjadi right issue-nya. Dia selalu mengalami penurunan loh di sini. Coba bayangkan, di sini kan saya support ya, area support. Ternyata dia breakout ya di sini, breakout. Ini sudah tidak berlaku ya. Supportnya sudah nggak di sini lagi. Tapi dia membentuknya gini banget loh. Ya kan? Sampai gini, sampai seperti ini, sampai tajam seperti ini gitu ya. Tajam banget gitu ya. Tajam banget sampai dia tuh di sini adalah penebusan terakhir, penebusan jumlah lembar sahamnya yang ditawarkan oleh investor itu ya, yang sudah punya udah punya saham-sahamnya. Gitu. Nah, pada sampai sini tuh dia ini harganya sampai drastis banget ini ya, drastis. Nah, ternyata setelah terjadinya penebusan, ya selang beberapa hari terjadinya penebusannya, dananya sudah terkumpul, sudah dimiliki oleh BRI gitu ya. Kan jumlah lembar sahamnya bertambah nih, jadi banyak investor yang justru beli gitu ya, beli sahamnya di BRI. Nah, setelah terjadinya isunya sukses itu, apa yang terjadi? Yang terjadi keren loh. BRI bisa supportnya seperti ini. Area supportnya seperti ini. Resistennya di sini. Dia jadi breakout-nya tajam banget gitu ya. Setelah perbalikan arah dari sini ya. Perbalikan arah resistennya dari sini. Ya, perbalikan arah resistennya dari sini. Dia terjadi breakout. Nah, sampai sekarang tuh BRI sudah meningkatnya drastis. Baru berapa? Oktober kemarin, ya teman-teman. Ini baru Oktober kemarin sudah peningkatannya sudah berapa persen? Dari harga sini sampai ke sini. Berapa persen? Dari 3.000 berapa? 3.500, anggap saja 3.500. Sekarang di 4.400 ya. Itu kan hampir 900
900 ya, katakanlah 900 ini ya. 900 itu sudah peningkatan berapa puluh persen? Berapa puluh persen dari 3.400? Kan lumayan. Itu waktu temponya baru berapa sekarang? Baru sampai November ya. Baru November. Sekitar 1 bulan lah. 1 bulan sudah puluhan persen ya. Sekitar ya kalau kita lihat sekitar 20% ya, 20%, kita 20%. Gitu. Jadi kalau BRI sekarang lagi hampir mendekati Jaya. Nah, satu sisi BRI itu memiliki aset yang asetnya tumbuh yang pesat gitu ya, penumbuhan aset yang pesat. Jadi selain kita pure menggunakan technical gitu ya, kita harus tahu isu-isu yang sedang beredar itu apa. Jadi saya harap teman-teman juga rajin membaca apa namanya berita-berita, karena berita-berita itu tuh sangat mempengaruhi gitu dari pergerakan harga saham gitu. Jadi ya setidaknya kita tahulah apa yang sedang berkembang, perusahaan itu baru sedang ngapain gitu ya, seperti itu. Oke, itu Mbak Hartati. Baik, Bu Naili, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan saya sendiri ya, karena ini tidak ada yang bertanya gitu. Mungkin sudah jelas atau seperti apa. Dan untuk peserta udah punya BRI belum? Mbak Hartati sudah punya BRI belum? Apanya Bu? Rekening apa sahamnya ya? Enggak, iya saham dong, masa rekeningnya. Belum, Bu, ini belum berani ke BRI. Belum. Oh, belum. Nanti mungkin ini habis sama Bu Naili mungkin bisa. Ini mungkin bisa dimanfaatkan sih untuk swing trading aja sih, bisa dimanfaatkan karena ini penurunan. Nanti mungkin kalau menyentuh ini aja beli bisa. Jadi nggak deket-deket ini Bu, lebih baik belinya gimana? Deket-deket ini apa nanti aja kalau beli BRI-nya? Nggak apa-apa, di sini bisa beli karena dari hari kemarin sudah turunnya udah lumayan. Ini kalau buat swing trading cocok ya, maksudnya mungkin nanti akhir tahun juga sudah bisa taking profit gitulah, maksimal sampai akhir tahun kita bisa taking profit sampai Desember gitu ya. Okay. Desemberan gitu ya, Desember untuk taking profit sudah bisa sih kalau kita beli. Kalau ketinggalan beli di sini, karena saya kemarin momentum beli di sini, saya momentum beli di sini udah sekitaran 20%. Nggak apa-apa, kalau mau beli di sini nggak apa-apa, karena area tertingginya kan masih di sini. Nanti mungkin bisa menyentuh sampai di sini di sekitaran akhir tahun. Ini kan menyentuh di sini 2021, ya awal Desember, Januari. Bisa boleh saja. Mumpung ini baru turun gitu. Kesempatan ya, Bu? Iya, kesempatan lah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kepada Bu Naili untuk pemaparan materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Dan untuk peserta ya, silahkan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengetikkan nama, NIM, kelas, kemudian di screenshot dan dikirimkan ke link absen yang akan saya bagikan sebentar lagi. Menginjak acara terakhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di pertemuan ke-8 yang membahas tentang support, resistance, high and low, horizontal line, trend line, round number, garis MA, chart pattern. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Naili Amalia SEMM dan peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman. Saya juga minta maaf
kalau ada kekurangan dan kesalahannya juga, karena ini mungkin besok udah nggak ketemu lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau mau sharing mau apa boleh WA saya gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, selamat buat teman-teman semua. Saya izin Selamat live dulu siang, ya. Bu Naili. Iya, terima kasih Bu Naili. Oke.